Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Odelia dengan NIM 24042153. Pada pertemuan ketujuh kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai aktor, perilakunya, dan indikator dalam ekonomi publik. Aktor dan pelaku ekonomi publik adalah entitas yang berperan dalam ekonomi publik. Yang utama adalah pemerintah dan masyarakat madani, masyarakat sipil, serta dunia usaha. Yang pertama, penyelenggara negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan menyediakan barang publik. Perannya mencakup pengaturan, penetapan kebijakan, termasuk pajak, hingga pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, masyarakat madani, civil society, merupakan masyarakat sipil yang memiliki peran penting sebagai penyeimbang dan pengawas kebijakan publik. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan yang mengkritisi dan mengawal jalannya roda ekonomi. Yang terakhir, dunia usaha swasta terdiri dari perusahaan yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi barang dan jasa. Mereka memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja. Interaksi aktor ekonomi publik. Interaksi aktor ekonomi publik melibatkan pemerintah, negara, sektor swasta, dunia usaha, dan masyarakat madani masyarakat warga negara dalam dinamika ekonomi suatu negara. Interaksi ini terjadi melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi, yang diatur oleh kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Perilaku aktor ekonomi publik. Yang pertama, pemerintah dapat bertindak sebagai pemasok di pasar yang memproduksi dan menjual barang atau jasa tertentu. Yang kedua, pemerintah menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen untuk keperluan proses dan produksinya. Yang ketiga, pemerintah menentukan pembelian barang, modal, dan stok barang lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatannya. Yang terakhir, pemerintah membuat kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mengendalikan perekonomian. Indikator kinerja ekonomi publik. Yang pertama, konsep value for money, VFM. Ada ekonomi mengukur kemampuan untuk minimalkan biaya tanpa pemborosan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan standar yang berlaku. Yang kedua, efisien mengukur rasio output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Ini berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan penggunaan SDA. Yang terakhir, efektivitas mengukur tingkat pencapaian program atau kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada indikator kinerja utama, IKU, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan secara strategis dalam perencanaan. Indikator pendapatan itu ada faktor penunjangnya. Yang pertama SDM, yang kedua SDA, yang ketiga modal dan teknologi, yang terakhir kebijakan pemerintah. Indikator ketersediaan barang dan jasa. Yang pertama, ketersediaan infrastruktur publik. Ini mengukur ketersediaan fisik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan pasokan air bersih. Yang kedua, aksesibilitas layanan publik. Menilai seberapa mudah dan merata masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Indeks pembangunan manusia, IPM. Indikator komposit yang mencakup harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita memberikan gambaran holistik tentang kualitas hidup masyarakat. Indeks kualitas hidup IKH. Indeks ini mengukur berbagai aspek kualitas hidup yang dipengaruhi oleh layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Indikator efektivitas ekonomi dan investasi. Dari investasi ke aktivitas ekonomi, lalu ke pendapatan negara dan masyarakat, lalu kualitas pelayanan dan konsumsi meningkat, lalu kembali ke masyarakat sejahtera, lalu kembali ke investasi. Begitu seterusnya sehingga berulang-ulang. Indikator mikro dan makroekonomi. Mikro yang pertama mengukur keuntungan relatif terhadap pendapatan, yang kedua mengukur efisiensi dalam operasional, yang ketiga mengukur kinerja utama unit ekonomi secara umum. Yang makro yang pertama mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Yang kedua mengukur tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Yang ketiga meningkatkan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah ekonomi publik memiliki tiga aktor utama. Yang pertama, pemerintah sebagai pengelola kebijakan dan sumber daya, masyarakat madani yang mengawasi dan mengkritisi kebijakan, serta dunia usaha yang mengkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui produksi dan investasi. Pemerintah bertindak sebagai penyedia barang dan jasa, serta mengatur ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter.
Kinerja ekonomi publik dinilai berdasarkan value value for money, ekonomi, efisiensi, efektivitas, indikator kinerja utama, pendapatan, ketersediaan infrastruktur dan layanan publik, serta ukuran mikro dan makroekonomi mencerminkan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.